Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fidatia dengan Riza Zahyani akan membahas mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia dan alternatif solusinya. Materi yang akan kita bahas ada 3 macam, yakni yang pertama, apa itu permasalahan pendidikan? Yang kedua, apa saja permasalahan pendidikan di Indonesia? Dan yang ketiga, bagaimana solusi terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia? Masalah problem merupakan suatu pernyataan tentang suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pendidikan menurut KBBI adalah proses sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Permasalahan pendidikan yaitu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dalam proses pengajaran, pelatihan, dan mendidik. Apa saja masalah pendidikan di Indonesia? Yang pertama ada masalah mendasar dan yang kedua masalah kualitas pendidikan. Masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan menghasilkan manusia robot, yaitu ketidakseimbangan antara belajar yang berpikir kognitif dan perilaku belajar yang merasa efektif. Pendidikan hanya untuk menciptakan tenaga siap pakai dalam persaingan industri. Yang kedua, sistem pendidikan yang top-down dari atas ke bawah, yaitu guru sebagai objek dan murid sebagai subjek. Kemudian yang ketiga, pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan zaman, bukan bersikap kritis terhadap zaman. Manusia sebagai objek merupakan fenomena yang justru bertolak belakang dengan visi humanisasi, menyebabkan manusia tercabut dari akar-akar budayanya. Poin selanjutnya adalah masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu rendahnya kualitas guru, ditandai dengan guru-guru tidak profesional, misalnya meninggalkan jam pembelajaran, kemudian pendistribusian guru tidak merata, dan guru belum sarjana sudah mengajar. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesejahteraan guru, ditandai dengan pendapatan guru yang rendah, dan yang kedua membagi fokus pekerjaan guru dengan pekerjaan lain. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kualitas sarana fisik dan tidak memadai. Banyak sekali ruangan kelas yang sangat tidak layak pakai, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Di sini prestasi siswa di Indonesia, di dunia itu tergolong sangat rendah. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, di mana pendidikan itu terpusat di Pulau Jawa dan masih banyak yang kurang pendidikan di pelosok-pelosok daerah seperti itu. Kemudian yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, seperti banyaknya lulusan yang menganggur setelah menempuh pendidikan seperti itu. Kemudian poin yang ketujuh adalah mahalnya biaya pendidikan muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak boleh sekolah. Kemudian bagaimana sih solusinya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Yaitu dengan dua solusi. Yang pertama adalah solusi sistemik, di mana solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Nah, di sini misalnya yaitu dengan mengubah sistem pendidikan adalah metode pembelajarannya, kurikulumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dengan solusi teknis. Solusi ini yaitu untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Jadi prakteknya, jadi misalnya gurunya itu diberikan biaya seberapa, kemudian juga diberikan sarana prasarana yang baik seperti itu. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan dipersilakan untuk teman-teman untuk memberikan pertanyaan, argumen, ataupun saran. Kami akhiri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.